Di pasal 11 ini, dan ini sungguh kebaikan Tuhan kita, mengajar kita bahwa Tuhan kita yang di surga itu sesungguhnya senantiasa dekat sama kita, dan Dia mau membantu kita di dalam segala kesulitan yang kita alami. Tuhan mau mendengarkan doa. Kalau kita renungkan, bukankah kita yang mempunyai kebutuhan? Tetapi di sini malah sebaliknya. Tuhan Allah kita yang mengajarkan bahwa Dia bersedia untuk mendengarkan kita dan mengabulkan permohonan kita ini. Jadi kita sesungguhnya ada orang yang diberikan anugerah, yang dijanjikan banyak pertolongan. Dan kalau seandainya kita hidup seorang Kristen dan tidak mendapatkan semua pertolongan karena kita tidak mau berdoa, maka itu adalah kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama pasal 11 ini, supaya hati kita dikuatkan dan diubahkan. Dan mulai saat ini kita akan bersungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, bagian yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah pola di dalam berdoa. Ya. Nah, diajarkan ketika kita datang kepada Tuhan, hal-hal apa yang perlu kita sampaikan, ya, seperti ya puji-pujian kepada Tuhan akan kekudusannya. Ya, juga ada pengakuan dosa kita, ya, dan tentu juga ada permohonan, ya, apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Baik itu permohonan yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, atau kebutuhan yang berkaitan ya dengan pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Nah, itu yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Nah, kita sering mengulang pembacaan doa tersebut. Mengulang itu hal yang baik apabila setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan, ya, atau malah sudah kita hafalkan, itu benar-benar kita maknai. Jadi walaupun kalimat itu ada kalimat yang keluar dari hafalan kita, tapi itu adalah kalimat yang di dalam hati kita bilang sama Tuhan. Inilah sebetulnya yang mau saya katakan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengucapkan doa Bapa kami, dimaknai sepenuhnya, maka doa Bapa kami ini adalah suatu doa yang baik. Nah, tapi di doa Bapa kami ini juga kita bisa belajar sebuah pola. Sehingga dalam hal-hal, walaupun kita berdoa tidak persis sama kalimat atau kata-kata kita ucapkan, tapi kita ikutin polanya, dan itu ada sebuah doa kepada Tuhan. Jadi setelah Tuhan Yesus mengajarkan kita sebuah doa, maka Dia berikan kita sebuah cerita pendek. Nah, cerita pendek ini bisa kita katakan adalah sebuah perumpamaan. Dan itu ada hal-hal yang oleh orang-orang di abad pertama, dan mereka mengerti sekali. Karena itulah sesungguhnya yang dari waktu ke waktu bisa mereka alami. Tapi Tuhan Yesus menggunakan sebuah cerita ini untuk memberikan kita sebuah pelajaran. Bahwa kita orang Kristen harus merasa kita itu sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan karena itulah kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh, dan kita akan ditolong oleh Tuhan. Nah, itu ada inti cerita tersebut. Nah, kita lihat sekarang apa yang dia ceritakan. Ayat kelima. Ya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya,
Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, cerita ini pasti berkaitan dengan situasi kehidupan masyarakat pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ada orang yang mengadakan perjalanan dan daerah itu, Palestina, masa Tuhan Yesus, nah itu tentu daerah dengan padang pasir juga, daerah gurun, dan di siang hari tentu sangat panas kalau mengadakan perjalanan. Jadi ada orang atau pada masa tersebut, nah lebih sering kalau mereka bepergian jauh, mereka lakukan agak di sore hari. Dan pada masa tersebut juga tempat penginapan itu sangat-sangat jarang. Walaupun dari arkeologi, ya dari studi purbakala, masa Tuhan itu sudah ada yang namanya penginapan. Tapi bukan tersedia seperti kita pada masa sekarang. Ada, tetapi sangat minim sekali. Jadi biasanya kalau orang datang ke sebuah kota, apabila mereka mempunyai keluarga besar atau ada teman dan mereka menumpang. Nah, inilah kejadiannya. Jadi seseorang ini kedatangan tamu, nah itu pada tengah malam. Ya. Dan seperti kebiasaan mereka, ya, tata krama sosial pada masa tersebut, tamu yang telah kita terima di dalam rumah, nah itu perlu dilayani dengan semestinya, dengan baik. Dan saya rasa ada hal yang satu ini pada masa kita sekarang pun masih tetap kita lakukan. Ya, kalau ada orang yang bertamu kepada kita sekarang, dan menumpang di rumah kita, ya setidaknya kita akan sediakan makanan mereka. Ya, atau kita bawa mereka keluar untuk makan bersama-sama. Jadi situasinya ini sama. Orang yang tiba itu tiba tengah malam. Dan karena dalam perjalanan, ya tentu juga datang dalam kondisi lapar. Nah, sebagai tuan rumah, dia sungguh merasa bahwa dia perlu menyediakan makanan kepada orang datang ini meskipun sudah tengah malam. Kalau dia tidak sediakan makanan, dirasakan dia tidak menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang semestinya. Tetapi masalahnya adalah dia tidak mempunyai makanan lagi di rumahnya karena sudah tengah malam. Nah, kita juga tahu mereka ini kebanyakan pada masa tersebut mereka makan roti, ya. Dan untuk mendadak menyiapkan roti, membakar roti di tengah malam selain membutuhkan waktu, itu memang suatu hal yang dirasakan sangat menyulitkan. Tapi bagaimana? Tamunya datang tiba-tiba dan di rumahnya sudah tidak ada roti, mungkin sudah mereka konsumsi ya pada makan malam sebelumnya. Tapi tamu tentu tidak boleh dibiarkan lapar seperti itu. Maka satu-satunya cara yang tersedia adalah pergi ya kepada seorang teman yang lain atau kepada tetangga ya untuk minta bantuan. Dan firman Tuhan mengatakan pergi meminjamkan roti. Jadi dia pergi ke rumah seorang sahabatnya lagi. Dan dia mau pinjam kepadanya 3 roti. Ya 3 potong roti ya untuk orang yang datang ini. Ketika kita harus pergi meminjam roti,
3 potong, dan itu dilakukan pada tengah malam. Ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan bahwa kita ini mempunyai suatu kebutuhan yang sangat penting, sungguh-sungguh penting, sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, sebuah situasi di mana kita butuh sekali ada jalan keluar, ada pertolongan. Bukankah dari waktu ke waktu kita ada menghadapi situasi yang demikian? Ya. Tanpa kita antisipasi, ya, muncul sesuatu masalah, muncul suatu kebutuhan, tapi kita sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan. Dan Tuhan mengetahui bahwa kita kadang-kadang bisa menemui situasi yang seberat seperti ini. Makanya Tuhan berikan sebuah cerita ini untuk menguatkan hati kita. Meskipun ada keadaan seperti ini, tetapi pertolongan itu selalu tersedia. Tuhan kita selalu ada untuk menolong kita. Dia datang kepada temannya di tengah malam, mengetuk pintu, mau meminjam 3 roti. Rumah kita masa sekarang, ya umumnya dalam satu rumah itu setidaknya ada 2 kamar. Ya, kita sebagai orang tua ada 1 kamar, dan anak-anak kita juga ada 1 kamar yang lainnya. Bahkan banyak rumah mempunyai lebih daripada 2 kamar. Tapi pada masa Tuhan Yesus, kebanyakan tempat tinggal mereka itu seperti model studio pada masa sekarang. Ya, hanya 1 ruangan yang merupakan 1 kamar. Nah, jadi orang tua, anak-anak ya itu tidurnya ya bersamaan di situ. Jadi ketika dia datang dan mengetuk pintu seorang sahabatnya ini, orang di dalam rumah itu merasa sangat terganggu. Pertama karena sudah tengah malam, ya mungkin dia sudah ketiduran, dan tiba-tiba harus ada orang yang membangunkan dia. Kedua, anak-anaknya juga sudah tidur semua. Kalau dia bangun lagi, ya bisa juga dia mengganggu anak-anak dan mereka juga ikut terbangun. Satu keluarga bisa tiba-tiba terbangun di tengah malam. Jadi yang punya rumah itu dia merasa tidak mau. Ya. Dia merasa ini tidak benar. Sudah tengah malam, ya datangnya untuk pinjam roti, dan ini akan mengganggu sekali keluarganya sehingga mereka tidak bisa beristirahat ya dengan baik. Jangan mengganggu aku, dia bilang. Pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Dan dia bilang, aku tidak dapat bangun memberikannya kepadamu. Jadi dia menolak, saya tak bisa bangun. Saya tak mau bangun lah sesungguhnya. Saya tak mau bangun, saya tak bisa menolong kamu. Kalau kita mendapatkan jawaban demikian, umumnya orang akan berpikir, ya kalau dia tidak berkenan, ya sudahlah, saya pulang dengan tangan kosong. Umumnya orang seperti itu, tidak mendesak. Tapi orang satu ini, dia benar-benar merasa dia punya kebutuhan. Walaupun dia merasa malu, ya sudah datang tak diharapkan, sekarang sudah ditolak, merasa lebih malu lagi. Tapi dia pikir, dia punya seorang tamu. Dan tamu itu membutuhkan makanan tengah malam.
Dan dia adalah tuan rumah. Dia tidak mau menjadi tuan rumah yang buruk, yang tidak memperdulikan tamu yang datang kepadanya, yang telah dia terima ke dalam rumahnya. Maka firman Tuhan berkata, ia akan terus di situ, ya, meminta, terus di situ memanggil, mungkin juga terus di situ mengetuk pintu. Sampai akhirnya bagaimana? Orang yang di dalam rumah itu merasa kalau tidak diberikan, ini tak bisa selesai. Orang ini tak akan pergi kalau dia tidak dibukakan pintu dengan 3 roti. Akhirnya dia memilih juga untuk bangun dan berikan kepadanya pinjaman 3 roti ini. Nah, ini ada cerita tentang manusia. Ya. Ketika dia mempunyai kebutuhan yang sedemikian mendesak, maka dia tidak lagi merasakan ada malu ketika dia harus mencari pertolongan untuk memenuhi keperluannya ini. Dan Tuhan mengatakan, dan kondisi demikian ketika dia dengan begitu mendesak dan terus memohon, akhirnya dia dapat pertolongan dia butuhkan itu. Ya, dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Memang ya, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, kalau kita ada permintaan kepada manusia lainnya, situasi demikian juga yang terjadi. Kalau satu kali kita minta bantuan, orang menolak, kita datang lagi minta bantuan, umumnya orang akan bantu kita. Kalau kedua kalinya tak juga dibantu, kita masih datang juga. Lama-kelamaan orang pun merasa kurang enak kalau tak bantu kamu. Akhirnya mereka bantu. Ini pengalaman kita. Saya rasa kita ngerti. Tapi disinilah ceritanya. Disinilah inti dari pelajaran Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam hal dia mau menolong kita juga seperti ini. Dia harus melihat apakah kita ini sungguh-sungguh datang memohon, apa kita ini sungguh-sungguh ada kebutuhan. Karena banyak orang berdoa itu sesungguhnya hanya basa-basi. Ya, ada yang diucapkan, tapi dia tidak betul-betul merasa apa yang diucapkan itu benar-benar apa yang dia butuhkan. Umpamanya, kalau kita lihat pagi hari, kalau kita juga ada berdoa seperti doa Bapak kami tadi, kita bilang, Tuhan berikanlah aku roti pada hari ini. Kita ucapkan kalimat itu. Tapi sangat mungkin di hati kita itu tak ada pikiran sama sekali bahwa saya butuh Tuhan memberikan saya rezeki hari ini. Sangat sering tidak kita pikirkan. Kali itu aja kalimat kita ucapkan. Terbiasa kita ucapkan. Jadi kata-kata itu keluar saja demikian dari mulut kita tanpa kita maknai. Atau kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong bantu usaha saya. Tapi apakah kita benar-benar merasa tanpa Tuhan menolong usaha saya ini akan sulit? Nah, belum tentu juga. Karena kita merasa secara umum kita ini harus dijaga Tuhan. Jadi kita ucapkan kalimat seperti itu. Tapi dalam hati itu, apakah Tuhan menjawab doa ini atau Tuhan tidak menjawab? Bagi kita pikir sama saja, tidak ada masalah. Nah, jadi bagaimana kita berharap Tuhan mau mendengarkan doa kita apabila doa disampaikan dengan sikap seperti ini? Disampaikan memang, dijawab puji Tuhan, tidak dijawab pun sesungguhnya tidak apa. Kalau demikian cara kita membawa doa, kita tak bisa mengharapkan Tuhan itu mendengarkan.
Dalam berdoa, apa yang kita sampaikan itu benar-benar harus kita rasakan. Inilah hal yang saya butuh sekali. Tuhan kalau tidak menolong saya, maka saya tidak bisa. Karena diri saya tidak akan mampu ya mengelola hal yang satu ini atau mengatasi persoalan yang satu ini. Nah, seperti orang tadi. Dia benar-benar tak punya makanan di rumahnya. Satu-satunya cara dia bisa menjamu tamu yang datang itu adalah kalau yang dia minta tolong itu menolong dia. Inilah sikap hati harus kita bawa apabila kita datang dan menyampaikan sebuah permohonan kepada Tuhan. Kemudian hal yang sangat penting untuk kita sadari, kalau tadi adalah sebuah cerita tentang manusia, ya, orang yang didatangi ini dia memang sangat ketus, ya, tidak bersedia menolong, tidak bersedia diganggu. Tetapi karena dia didesak sedemikian rupa, sampai dia sungguh merasa terganggu, maka dia tolong. Kembali kita berpikir tentang Tuhan Allah kita. Bapak surgawi tidak sama seperti manusia ini. Bapak surgawi itu baik hati. Dia selalu mau menolong kita. Selalu ada belas kasihan kepada kita. Jadi kalau manusia yang seperti itu saja akhirnya mau menolong, apalagi Bapak kita yang jauh-jauh berbeda, jauh-jauh lebih baik daripada manusia itu, pastilah dia itu akan menolong kita. Dan itulah poin kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Manusia begini buruk saja akan menolong, apalagi Tuhan Allah, Bapa surgawi yang baik. Maka kita sesungguhnya itu mempunyai sebuah jaminan. Ya, Tuhan Bapa pasti akan mendengarkan doa kita. Tapi kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah memberikan cerita ini, maka Tuhan Yesus memberikan perintah. Ya. 3 hal yang dia sampaikan kepada mereka. Di ayat ke-9. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Minta, dia mintalah. Ini adalah sebuah perintah. Carilah juga sebuah perintah. Ketoklah juga sebuah perintah. 3 kali perintah ini diulang dengan intensitas yang semakin tinggi dari hanya minta berkata-kata, lalu mencari, ya sudah ada berusaha, ada hal yang dilakukan, sampai mengetok, menggedor-gedor pintu. Intensitas itu terus meningkat. 3 perintah ini, kita yang mempunyai kebutuhan, bukan? Tapi Tuhan malah yang berpikir bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pertolongannya. Dan dia begitu ingin supaya kita ini tertolong, makanya bilang pada kita, kamu harus cari. Ya, kamu tuh harus minta. Kamu tuh benar-benar harus mengetok. Kalau kamu minta akan diberikan. Kalau kamu cari, kamu dapat. Kalau kamu ketok, pintu itu pasti dibukakan bagimu. Tuhan benar-benar ingin menolong kita orang Kristen. Tapi ada bahagian yang harus kita lakukan. Kamu harus mau datang kepada Tuhan dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Maka di akhirnya Tuhan bilang kepada kita semua, tak mungkin Bapa surgawi tak akan menolong, dan tidak mungkin dia tidak akan berikan yang baik kepada kita. Kalau ada anak meminta ikan, Tuhan bilang, kan tidak mungkin bapaknya berikan dia ular. Kalau anak itu meminta telur, tak mungkin diberikan kalajengking. Kalau dia minta telur untuk makanan, untuk kesehatan, tak mungkin orang tuanya
berikan dia kalajengking yang bisa mencelakai dia. Orang tua di kalangan dunia, manusia saja akan berbuat demikian, apalagi Bapa kita yang di surga. Maka Yesus datang kepada kesimpulannya. Jika kamu yang jahat, ya, kita manusia dikatakan jahat, manusia berdosa maksudnya. Manusia yang jahat saja tahu memberikan pemberian baik pada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Ya, apalagi Bapa yang baik di surga. Dia akan berikan semua yang baik pada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita telah mendengarkan ajaran Tuhan di sini, dalam sebuah contoh doa, sebuah pola, dalam sebuah cerita, dalam sebuah rangkaian perintah, dan kita tetap tidak mau berdoa, lalu kita merasa dalam kesusahan saya tidak tertolong, dalam hal-hal yang mendesak di dalam hidup saya, tak ada jalan keluarnya, maka kita sendirilah yang sesungguhnya harus menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya tidak mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Pertolongan itu ada, itu tersedia, tetapi kita tidak tertolong. Nah, itulah ironisnya. Orang di dalam kesusahan dan tidak tahu di mana ada pertolongannya, mencari-cari, tak ada pertolongan dia. Orang duniawi mau cari kemana pertolongan dia? Tapi kita yang mempunyai Tuhan di surga, Allah yang maha kuasa dan maha baik, tapi kita tidak tertolong karena kita tidak beriman. Kita tak percaya Tuhan bisa menolong, dan kita tidak mau berdoa. Jadi melalui pasal 11 Lukas ini, kita setiap orang, kiranya Tuhan menolong kita. Kita berubah. Mulai sekarang, dah apapun kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dan hidup kita akan berubah. Karena ada pertolongan yang senantiasa menyertai hidup kita. Dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, tambahkanlah kami iman. Bukakan pengertian kami. Supaya kami yakin bahwa memang adalah benar. Bapa Surgawi senantiasa akan mendengarkan kami untuk mengaburkan permohonan doa kami. Maka ajarilah kami Bapa mulai saat ini, dalam segala hal kami selalu akan datang kepadamu dan mencari pertolongan dari Tuhan di surga. Agar kami hidupnya bisa tertolong selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.